Memasuki bulan April hingga Mei tahun 2026, Persis Solo berada dalam fase yang sangat menentukan, dengan menyisakan 7 pertandingan terakhir. Setiap poin yang diraih bukan sekadar angka di klasemen, melainkan penentu nasib tim untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia atau justru terperosok ke zona merah. Jadwal yang dihadapi anak asuh Laskar Samber Nyawa tergolong menantang dengan kombinasi laga tandang yang berat dan rivalitas klasik di kandang sendiri. Ujian konsistensi di bulan April. Perjalanan dimulai pada 18 April saat harus bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Menghadapi Singo Edan di kandangnya selalu menjadi ujian mental bagi lini pertahanan. Hanya berselang 4 hari, Persis harus segera kembali ke Solo untuk menjamu Bayangkara FC di Stadion Manahan pada 22 April. Ini adalah laga yang wajib dimenangkan, must win game, karena Bayangkara merupakan pesaing langsung di papan bawah. Menutup bulan April, Persis akan menghadapi salah satu laga tersulit musim ini, yaitu bertandang ke Jakarta International Stadium, JIS, untuk melawan Persija. Jakarta pada 27 April bermain di bawah tekanan ribuan. Jakmania akan menguji kedalaman skuad dan strategi serangan balik yang selama ini menjadi andalan. Menembus Benteng Malut dan derby Jawa Tengah Timur. Memasuki bulan Mei, tantangan tidak semakin mudah. Pada 2 Mei, Persis harus terbang jauh ke Ternate untuk menghadapi tim kejutan musim ini, Malut United FC. Di Stadion Cairaha, adaptasi cuaca dan kelelahan perjalanan akan menjadi faktor kunci dalam laga ini. Setelah itu, atmosfer Stadion Manahan diprediksi akan membara pada 9 Mei saat menjamu Persebaya Surabaya. Laga melawan Bajul Ijo bukan hanya soal poin, tapi juga gengsi dan harga diri. Dukungan penuh dari Paso Epati dan Surakartans diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk mengamankan poin penuh di kandang. Penentuan di garis finish. 2 laga terakhir akan menjadi penentu akhir perjalanan musim ini. Pertandingan kandang pamungkas melawan Dewa United pada 16 Mei harus dimanfaatkan secara maksimal, sebelum ditutup dengan laga tandang melawan Persita Tangerang di Indomil Arena pada 23 Mei. Jika Persis mampu mengamankan setidaknya 10 hingga 12 poin dari sisa laga ini, posisi mereka di Liga 1 musim depan seharusnya akan aman dari ancaman degradasi. Secara teknis, kunci keberhasilan Persis Solo akan sangat bergantung pada ketajaman lini depan dan koordinasi lini belakang yang seringkali kehilangan fokus di menit-menit akhir pertandingan. Kedisiplinan taktis akan menjadi pembeda antara kemenangan yang manis atau hasil imbang yang mengecewakan. Seluruh elemen tim, mulai dari jajaran pelatih hingga pemain, harus memiliki visi yang sama, menjaga marwah sepak bola Solo agar tetap bersinar di kasta tertinggi. Semoga narasi ini bermanfaat untuk kebutuhan konten atau dokumentasi kamu. Apakah ada bagian spesifik yang ingin ditambah atau ditekankan lagi? Pekan ke-30 akan menjadi panggung krusial bagi tim-tim papan atas untuk mengamankan takhta, sekaligus perjuangan hidup mote bagi mereka yang berada di zona merah. Berikut adalah narasi jadwal pertandingan pekan ke-30. Senin 27 April tahun 2026, duel klasik dan gengsi ibu kota. Pekan ini dibuka dengan bentrokan 2 tim syarat sejarah di Pulau Dewata. Bali United FC akan menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta pada sore hari. Duel ini diprediksi akan menjadi adu taktik yang sengit mengingat kedua tim selalu bersaing ketat di papan atas. Malam harinya, kemegahan Jakarta International Stadium JIS akan menjadi saksi perjuangan Persija Jakarta saat menjamu Persis. Solo dukungan penuh Jakmania diharapkan mampu menjadi pemain ke-12 bagi Macan Kemayoran untuk mengamankan poin penuh di kandang. Selasa 28 April tahun 2026, derby Jawa Timur yang membara. Selasa sore akan menyajikan laga yang paling dinantikan. Derby Super Jatim, Arema FC akan menghadapi rival abadinya, Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan. Intensitas tinggi dan pertaruhan harga diri dipastikan akan menyelimuti laga ini. Di saat yang bersamaan, tim promosi yang fenomenal,
PSBS Biak akan berhadapan dengan Malut United FC di Stadion Maguwoharjo. Keduanya akan saling sikut demi memperbaiki posisi di klasemen menengah. Rabu, 29 April tahun 2026, ujian konsistensi papan atas. Hari Rabu dipenuhi dengan jadwal padat yang melibatkan tim-tim kuda hitam. Semen Padang FC versus Madura United FC, laga di hari Agus Salim yang akan menguji ketangguhan Kabau Sirah di hadapan pendukungnya sendiri. Persik Kediri versus Borneo FC Samarinda, pertarungan di Stadion Brawijaya di mana Persik harus waspada terhadap agresivitas pesut etam. Dewa United Banten FC versus Persijap Jepara menutup hari Rabu. Dewa United akan menjamu Persijap di Banten International Stadium pada pukul 19 WIB. Kamis 30 April tahun 2026, penutup yang menegangkan. Pekan ke-30 akan ditutup dengan dua laga menarik pada hari Kamis. Sore hari, PSIM Yogyakarta akan menjamu Persita di Stadion Sultan Agung. Sebuah laga yang penting bagi kedua tim untuk menjauh dari kejaran zona degradasi sebagai partai penutup. Sang juara bertahan Persib, Bandung akan bertandang ke markas Bayangkara Presisi Lampung FC, Stadion PKOR. Sumpah Pemuda akan menjadi saksi apakah Maung Bandung mampu mencuri poin penuh atau justru tersungkur oleh strategi disiplin The Guardian. Rekap pertandingan pekan 30, Senin 27 April, Bali United versus PSM Makassar, jam 15:30 Kapten Iwayan Dipta, Persija Jakarta versus Persis Solo, pukul 19, JIS. Selasa 28 April, Arema FC versus Persebaya, jam 15:30 Kanjuruhan. PSBS Biak versus Malut United, jam 15:30 Maguwoharjo, Rabu 29 April. Semen Padang versus Madura United, jam 15:30 Hari Agus Salim. Persik Kediri versus Borneo FC, jam 15:30 Brawijaya. Dewa United versus Persijap Jepara, pukul 19 Banten Inter Stadium. Kamis 30 April, PSIM Yogyakarta versus Persita, jam 15:30 Sultan Agung. Bayangkara FC versus Persib Bandung, pukul 19 PKOR Sumpah Pemuda.